Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di contoh soal P3K 2023 untuk jabatan Pranata Komputer, dan untuk materi yaitu Sistem Informasi Geografis. Dari beberapa sesi yang sudah lewat diinformasikan bahwa materi ini paling banyak keluar dalam soal P3K tahun ini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke soal yang pertama, yang bukan merupakan software pendukung GIS adalah A. Digitizer, B. QGIS, C. ArcView, atau D. ArcGIS. Jawabannya A. Digitizer, karena Digitizer adalah hardware yang menunjang sistem GIS ya, jadi bukan software. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sumber data yang dikumpulkan untuk penginputan dalam proses kerja GIS adalah A. Data penginderaan jauh dan data spasial, B. Data teristris dan data peta, C. Data spasial dan data atribut, atau D. Data atribut dan data peta. Jawabannya yaitu B. Data teristris dan data peta. Sumber data yang dikumpulkan untuk penginputan dalam proses kerja GIS adalah data penginderaan jauh, data teristris, dan data peta. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jenis data yang diinput ke dalam sistem GIS dengan cara penyiaman adalah data A. Data atribut, B. Data penginderaan jauh, C. Data spasial, atau D. Data peta. Jawabannya yaitu C. Data spasial. Cara menginput data spasial ke dalam sistem GIS dilakukan dengan cara digitasi dan penyiaman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk menganalisis data sistem jaringan telepon, kabel listrik, dan pipa air dapat digunakan A. Analisis buffering, B. Analisis overlay, C. Analisis 3 dimensi, atau D. Analisis networking. Jawabannya yaitu D. Analisis networking. Analisis networking bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung, seperti pada data sistem jaringan telepon, kabel listrik, dan pipa air. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk mengetahui berapa parameter objek dan luas suatu wilayah, digunakan analisis A. Buffering, B. Overlay, C. 3 dimensi, atau D. Klasifikasi. Jawabannya A. Buffering. Untuk mengetahui berapa parameter objek dan luas suatu wilayah, digunakan analisis buffering. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut merupakan manfaat SIG untuk inventarisasi sumber daya alam, kecuali A. Untuk mengetahui persebaran batubara, B. Untuk pembangunan kawasan industri, C. Untuk memetakan kesuburan tanah, atau D. Untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan. Jawabannya yaitu B. Untuk pembangunan kawasan industri. Berikut merupakan manfaat SIG untuk inventarisasi sumber daya alam, yaitu untuk mengetahui persebaran batubara, untuk memetakan kesuburan tanah, dan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video untuk contoh soal P3K 2023 berikutnya. Terima kasih.